Saya ramalkan dan saya jamin, potong telinga saya, kalau pemilu ulang pasti nggak akan terjadi. Dijamin. Nggak percaya? Meskipun dengan amicus curiae dari Bu Megawati, tidak akan terjadi. Pegang kata-kata saya, simpan video ini, pemilu ulang tidak akan terjadi. Jauh hari Denny Darko wis meramalkan ini. Pemilu tidak akan terjadi 2 putaran. Sampai Denny Darko berani bertaruh, potong telinga saya, jere Denny Darko. Wis diramal nih, ora akan terjadi. Pemilu putaran kedua wis ora enek. Mau masih Bu Megawati ya ta, gawe apa? Ngirim surat neng MK, alah ora pengaruh cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, karena ini sudah mendekati waktu ketok palu ya, jadi tentang sidang MK, maksudnya waktu ketok palu sidang MK ini ya, permohonan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan oleh paslon 01 dan 03 ya. Jadi tentang sidang MK ini, pernak-perniknya ini ya semakin hari semakin menarik saja, semakin ramai saja orang-orang yang mengomentari dan membahasnya. Termasuk tentang amicus curiae ya, yang akhir-akhir ini ternyata tidak hanya Megawati saja yang mengirimkan surat ke MK, tapi banyak pihak lain yang ikut-ikutan ingin ya, tapi baru sebatas ingin mengirim surat sebagai sahabat pengadilan ke MK. Ya, mungkin karena istilah amicus curiae ini adalah istilah baru yang mereka dengar, jadinya banyak yang penasaran teman-teman ya. Tidak terkecuali peramal terkenal di negeri ini ya, peramal terkenal Indonesia yang masih muda, yakni Denny Darko ya. Denny Darko menyebut, bahkan sampai berani menggaransi bahwa jika ramalannya salah, telinganya siap dipotong. Wah, ngeri ini teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa tidak akan mungkin terjadi pemilu ulang. Wah, ini seorang peramal sudah ikut-ikutan meramalkan tentang sidang MK ini. Menarik ini ya. Intinya menurut Denny Darko ini, amicus curiae pun ya yang dikirimkan oleh Ibu Megawati itu tidak akan berguna, tidak akan mempengaruhi hasil sidang ya. Intinya pemilu tidak akan diulang. Jika salah, telinganya dia siap dipotong. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya ramalkan dan saya jamin, potong telinga saya, kalau pemilu ulang pasti nggak akan terjadi. Dijamin. Nggak percaya? Meskipun dengan amicus curiae dari Bu Megawati, tidak akan terjadi. Pegang kata-kata saya, simpan video ini, pemilu ulang tidak akan terjadi. Ya. Videonya tidak hanya saya simpan, tapi juga Halo, saya kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Oke, kita buka dulu dengan apa yang disebut sebagai amicus curiae. Amicus curiae atau sahabat pengadilan, ini adalah sebuah saran atau masukan dari pihak yang tidak terlibat pada sebuah sengketa. Nah, misalkan dalam sengketa hukum biasanya ada pihak yang dituntut dan yang tertuntut. Maka ini memungkinkan ada pihak ketiga selain pengadilan yang bisa memberikan masukan yang diharapkan bisa memberikan informasi atau pengaruh kepada hakim untuk memberikan keputusannya. Tapi ini harus orang yang tidak terlibat atau menjadi bagian dari dua pihak yang bersengketa ini tadi. Kedua, kenapa saya jamin pemilu ulang tidak akan terjadi? Karena yang sedang diperdebatkan saat ini itu sebenarnya adalah pemungutan suara ulang. Apa bedanya Mas Darko? Bedanya adalah jika pemilu ulang, itu artinya harus mengulang semua proses dari awal. Ditentukan dulu komisi pemilihan umumnya siapa. Terus kemudian ditentukan dahulu lagi siapa presiden dan wakil presiden yang akan diajukan. Terus kemudian disahkan terlebih dahulu. Terus kemudian ditunjuk lagi siapa yang akan jadi petugas KPS-nya. Dan semuanya dari awal. Dan itu memang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Yang terdekat yang bisa diharapkan adalah pemungutan suara ulang.
Tapi tetap saja, saya katakan bahwa hal itu kecil kemungkinannya. Tapi kalau pemilu ulang, sudah nggak mungkin akan terjadi. Mengapa seperti itu? Kita akan lihat pada kartu-kartu berikutnya. Tapi yang ingin saya tegaskan, pemilu ulang itu membutuhkan effort dan juga satu upaya yang nggak main-main dan pasti tidak kecil. Besaran biayanya, tapi let's say misalkan ada yang bilang, kan sama saja dengan mengadakan putaran kedua. Ya betul. Tapi jika ternyata pun diadakan, saya yakin yang akan menjadi pemenang itu pasti akan 02 lagi. Bahkan 01 dan 03 itu juga yakin jika dilakukan pemilihan ulang, yang akan menang adalah 02 lagi. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam tuntutan mereka ini menginginkan dengan sangat keras agar yang satu ini 02. Karena 01 dan 03 menginginkan agar 02 ini tidak ikut pemilu lagi. Dan kalaupun ternyata ikut, nggak apa-apa, tapi Gibran nggak boleh jadi wakilnya. Makanya kita akan katakan, sebenarnya yang paling yakin bahwa 02 ini menang dengan suara yang mereka dapatkan, itu adalah 01 dan 03. Dan agar tidak terjadi kemenangan 02, maka 02 ini nggak boleh ikutan. Ataupun kalau ikutan, Gibran nggak boleh ikutan. Nah, maka kalian tahu kan sebenarnya, apapun itu, ini sebenarnya adalah upaya untuk memaksakan pendiskualifikasian 02 atau pendiskualifikasian Gibran Rakabuming Raka, yang padahal pengangkatannya sebagai calon wakil presiden itu sudah bersifat final and binding. Kalian mengerti kan paradoksnya? Terlalu rumit Mas Darko. Oke, kita akan lihat dengan kartu-kartu yang lain. Semoga ini lebih sederhana. Kartu The Five of Cups. Ini adalah sebuah kebuntuan pikiran, kebingungan. Padahal sebenarnya masih mungkin ada kesempatan yang akan bisa dilakukan. Adanya sidang MK yang membahas tentang sengketa hasil pemilu dan harapan akan diadakannya pemungutan suara ulang. Ini ditekankan dengan sebuah dalil bahwa MK ini tidak boleh hanya menjadi mahkamah kalkulator yang hanya mengadili angka. Yang artinya ingin diarahkan bahwa bukti-bukti yang dicari ini tidak harus dihadirkan secara lugas atau secara fisikal. Jadi yang diminta ini adalah sebuah pertimbangan yang akan menghasilkan sebuah keputusan, tapi tidak akan bisa harus melulu dihadirkan bukti yang nyata di situ. Di sini saya katakan itu sangat tidak mungkin untuk terjadi karena apapun yang dinamakan dengan pengadilan dan proses peradilan haruslah bisa menghadirkan bukti yang tidak terbantahkan atau beyond reasonable doubt. Mas Darko kok membingungkan gini tulisannya? Nah, kalian googling artinya. Beyond reasonable doubt. Yang artinya bukti itu nggak bisa hanya berdasarkan sebuah olah pikir, pertimbangan saja, tapi bukti yang memang nyata. Yang baru dari bukti tersebut bisa dihadirkan olah pikir yang akan bisa diberikan. Maka bisa dikatakan bahwa ini sangat-sangat lemah dan akan mustahil berakhir dengan memenangkan secara penuh dalil-dalil yang diberikan oleh 01 dan 03. Itu artinya apa? Masih ada beberapa hal yang pasti akan, ya kalau saya katakan memberikan hadiah hiburan lah untuk si dalil ini tadi, tapi tidak terus memberikan kesemuanya ini tadi. Dengan sebuah kemenangan telak. Dengan amicus curiae sendiri, ini mustahil untuk dilakukan karena tidak boleh melibatkan pihak yang terlibat dalam proses sengketa ini tadi. Megawati Soekarno Putri, walaupun mengaku sebagai warga negara, dia ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang mensengketakan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang jika ternyata ada tuduhan mengenai politik dinasti, maka boleh saya katakan, dinastinya politik dinasti, itu ya PDIP itu. Maka akan sulit untuk dijadikan pertimbangan, tapi memang ini akan jadi sesuatu yang menggemparkan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dan kita ternyata tahu diamnya Bu Mega, itu ternyata untuk terus kemudian ingin menimbulkan riak dengan 2 surat yang dituliskan dalam selang beberapa pekan ini saja, tepat sebelum dan setelah Lebaran. Sama seperti saat beliau kemarin menyalonkan Mas Ganjar Pranowo. Mengenai amicus curiae sendiri, sebenarnya bukanlah sesuatu yang lazim dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem civil law dengan kontinental Eropa atau European Continental sebagai sistem hukum negaranya. Seringnya ini diterapkan di negara Anglo-Saxon seperti Amerika yang lazim dengan common law-nya. Yang kalau kita lihat di sini, kemungkinan untuk bisa dipertimbangkan itu sangatlah kecil. Dan memang betul, ini sesuatu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan saya menduga ini adalah sebuah taktik yang disarankan oleh Pak Todung Mulya Lubis yang memang sangat dekat dengan PDIP. Dan di masa lalu pernah juga menyarankan kepada kasus waktu itu, kalau tidak salah, Erwin Arnada yang terkait dengan majalah Playboy. Melibatkan beliau juga kalau tidak salah. Tapi maaf kalau ternyata salah. Atau kalau kita mau googling, terkait kasus yang melibatkan Prita Mulyasari yang melawan sebuah rumah sakit swasta. Apakah akan menjadi pertimbangan? Kalaupun ternyata iya, bukti yang diberikan oleh pendalil dan juga yang menolak dalil ini yang akan lebih utama nantinya. Dan dengan adanya amicus curiae ini, saya pikir ini menunjukkan keputusasaan dan ketidakyakinan dari 01 dan 03 dalam kasus sengketa hasil pemilu ini tadi. Mengapa? Karena diperlukan sebuah atensi publik agar hal tersebut menjadi sebuah pembicaraan yang diharapkan akan bisa menekan secara tidak langsung kepada hakim-hakim MK yang sedianya pada tanggal 21 atau 22 nanti akan memutus perkara ini. Tapi kita akan tahu bahwa hakim-hakim yang ada di sana, penuh integritas ini, tentu bukanlah kelas hakim yang akan tertekan oleh opini masyarakat. Dan mereka adalah orang-orang yang tentu saja harus mempertanggungjawabkan hasil keputusannya nanti. Dan untuk itu sebenarnya yang saya lihat di sini, betul seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Jim Lee dan juga Mas Anies Baswedan, bahwa sedang terjadi sesuatu yang serius di sini. Betul, sesuatu yang serius ini melibatkan hegemoni sebuah partai yang sangat besar, yang diduga ingin melanggengkan kekuasaannya dan mengutamakan kepentingan partainya
di atas kepentingan negara yang sesungguhnya. Apa kepentingan negara yang sesungguhnya? Rekonsiliasi bangsa, merajut perpecahan yang telah ada, tidak menimbulkan perbedaan yang semakin kentara. Dan yang paling penting di sini adalah tidak melakukan sebuah perubahan yang akan membahayakan arah pembangunan dan juga tujuan bangsa dalam kekisruhan geopolitik yang saat ini terjadi di dunia internasional. Baru 3-4 hari yang lalu, Iran meluncurkan rudal-rudal mereka ke Tel Aviv, dan kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di waktu mendatang nanti. Bukankah ini saatnya kita semua harus bersatu, bergandengan tangan dan bersama-sama membangun negara ini yang pernah terpecah belah karena 2 pemilu yang sebelumnya? Jikalaupun ternyata sengketa ini menghasilkan sesuatu yang harus diikuti lagi, apakah pemungutan suara ulang atau apapun itu, maka biarlah itu terjadi. Tapi jika ternyata hal tersebut tidak dikabulkan, maka marilah kita jadikan keputusan MK ini sebagai sebuah upaya akhir dalam perbedaan kita. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama komentarnya, bukan komentar, lebih pada statementnya Bang Denny Darko, seorang peramal yang berkali-kali meramalkan kejadian-kejadian di Indonesia, dan kebetulan gitu ya, kebetulan itu terjadi dan sudah kita saksikan bersama. Tadi dia mengatakan bahwa kalau pemilu ulang itu sudah pasti tidak akan mungkin terjadi. Karena kalau pemilu ulang itu terlalu ribet ya, memulai dari nol lagi. Yang memungkinkan adalah pemungutan suara ulang. Tetapi pemungutan suara ulang ini pun ya kemungkinan besar juga tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Toh pun dikabulkan, terjadi pemungutan suara ulang, Paslon 01 dan Paslon 03 sama-sama yakin bahwa pemenangnya adalah Paslon 02 lagi. Karena itulah mereka meminta Paslon 02 tidak ikut. Ya, seperti itulah ya. Sudah kita dengar bareng-bareng tadi selama 7 menit 20 detik statementnya Bang Denny Darko. Nah, bagaimanakah komentar netizen ya terkait polemik ini ya, terkait hal yang sedang hangat ini, yaitu di MK, dan terkait juga pendapatnya Bang Denny Darko ini? Kita saksikan bareng-bareng dari Semut Ireng. Ini dia. Jauh hari Denny Darko wis meramalkan ini, pemilu tidak akan terjadi 2 putaran. Sampai Denny Darko berani bertaruh, potong telinga saya, jere Denny Darko. Wis diramal nih, ora akan terjadi pemilu putaran kedua ini ora enek. Mau masih Bu Megawati ya, gawe apa? Ngirim surat neng MK, alah ora pengaruh cah. Menang mutlak Pak Prabowo, menang mutlak. Pak Prabowo, Mas Gibran, presiden kita yang ke-8. Presiden dan wakil presiden yang ke-8 Indonesia, cah. Jadi nah, sik ngengkel ae, sapa sing wani lek-lekan ayo. Sawan gaji aku wani. Sing wani ndang di DM. Sing wani DM-en aku. Lek sampai terjadi putaran kedua tak wae sak wulan gajiku. Pira, Mas? Lek sampai ora enek putaran kedua, kowe wani wae aku apa. Tenan iki. Ngono aja, salam seduluran. Rombongan Prabowo Gibran, Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden. Sip. Sip, laksanakan. Ya, teman-teman, ini salah satu netizen yang bernama akunnya itu Semut Ireng, sangat mempercayai gitu ya, meyakini apa yang disampaikan oleh Bang Denny Darko tadi, bahwa MK tidak akan mungkin memutuskan pemilu ulang ya, atau pemungutan suara ulang. Bahkan tidak kalah dengan Bang Denny Darko, netizen Semut Ireng ini menggaransi kalau dia salah, dia siap memberikan 1 bulan gajinya. Wah, keren ini, istri Anda akan puasa. Ya, bagaimana kalau menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya dengan ramalannya Bang Denny Darko ataukah punya pendapat lain? Ya, oke teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama 2 video yang sudah kami sajikan tadi, dan sudah cukup panjang, sudah di atas 10 menit. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang Denny Darko yang menyebut, bahkan sampai berani menggaransi bahwa jika ramalannya salah ya, jika ramalannya keliru, dia siap telinganya dipotong. Waduh, ngeri saya. Dia mengatakan bahwa tidak akan mungkin terjadi pemilu ulang. Ya,
Yang mungkin terjadi itu adalah pemungutan suara ulang. Itu pun tidak mungkin menurut dia, kecil kemungkinannya, bahkan sampai dia mengatakan ya mungkinlah tidak mungkin gitu ya. Bahkan dia mengatakan amicus curiae pun ya, amicus yang sudah dikirim ya, dan mungkin yang akan dikirim oleh pihak-pihak yang menginginkan paslon 02 didiskualifikasi dan dilakukan pemilu ulang tidak akan berguna. Jadi amicus itu tidak akan mempengaruhi hasil sidang, termasuk amicus yang dikirim oleh mantan Presiden Indonesia kelima. Ya, memang benar ya teman-teman ya, karena yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di pengadilan itu adalah fakta persidangan. Ya, walaupun boleh jika ada pihak ketiga yang ingin menjadi sahabat pengadilan dengan cara mengirim surat amicus curiae. Tetapi itu hanya sebuah pendapat pihak ketiga yang belum tentu akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Jadi ya yang diramalkan oleh Bang Denny Darko ini mungkin saja akan sangat tepat ya. Itu pendapat saya sih. Kalau pendapat teman-teman berbeda ya enggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.